Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Hana Kamilia dengan NIM E9721974, mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai Tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Munzariyah. Pada pembahasan kali ini, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertiannya, sejarah lahirnya, status tarekat, serta ajaran dan amalannya. Pertama, mengenai definisi tarekat Munzariyah. Tarekat Munzariyah atau Tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Munzariyah yang penamaannya dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Syekh Maulana Muhammad Munzar al-Ahmadi yang berasal dari Madinah. Syekh Maulana Munzar al-Ahmadi merupakan seseorang yang terpelajar dalam ilmu tasawuf dan agama dan dikagumi oleh para pelajar dari wilayah lain, yakni seperti India, Afrika, Yaman, Damaskus, Kurdistan, Afghanistan, serta Mesir. Kemudian mengenai sejarah lahirnya tarekat. Tarekat ini di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Tarekat Naksabandiyah Al-Munzariyah. Tarekat Naksabandiyah cabang Munzariyah ini berasal dari India. Masuk ke kawasan Indonesia sudah 150 tahun yang lampau, tidak langsung dari India, tetapi melalui kota suci Mekah. Gerakan tarekat sufi ini sampai sekarang pun masih subur berkembang di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam di India, tarekat Naksabandiyah ini menjadi motivator dan penggeraknya. Sedangkan di Indonesia sendiri, tarekat ini dipelopori oleh Syekh Maulana Muhammad Munzar al-Ahmadi yang kemudian menjadi awal munculnya tarekat Naksabandiyah Munzariyah di Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Jawa Timur. Beliau sangat berpengaruh seperti pelajar dari kota Madinah, seperti Afghanistan, India, dan beberapa kota lainnya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, dalam status tarekat Munzariyah, mengenai tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Munzariyah ini, melihat sanad tarekat ini yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tarekat ini berada dalam naungan Jatman, yakni Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabar An-Nahdliyah. Pengakuan terhadap tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Munzariyah ini memang tidak tertulis dalam hitam di atas putih, namun secara pengakuan tarekat tersebut telah diakui kemutabarohannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa jabatan dalam NU Sampang yang diduduki oleh orang-orang terkait tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Munzariyah ini di Gersempal, yakni Kiai Haji Zubaidi Muhammad yang merupakan menantu dari Syekh Abdul Wahid Huzaifah sekaligus menjadi pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Thulab dan menjabat sebagai ketua Jatman di Sampang, Madura. Kemudian, mengenai ajaran dan amalannya. Ajaran utama dari tarekat ini sebenarnya adalah lebih kepada pembersihan rohani hati manusia secara dengan berzikir menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati ini berkarat seperti berkaratnya besi, tidak terkenal jika terkenal air. Lalu beliau ditanya, apa pembersihnya? Sabda beliau, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu sarana yang dapat membersihkan hati sebagai dengan berzikir. Oleh karena itu, dilakukanlah zikir sebagai amalan untuk membersihkan hati dan jiwa manusia. Maka, dilakukan pula amalan zikir sebagai penunjang sarana mengingat Allah
untuk menjaga dari kerusakan dan membersihkan hati manusia. Kemudian, mengenai ajaran dan amalannya. Di sini, pertama yakni mengenai istighosah jamaah. Istighosah jamaah berisi tentang kegiatan zikir untuk membaca sholawat tawasuliyah dan sholawat rotib secara bersama-sama. Kemudian yakni zikir, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya, zikir adalah amalan pokok yang paling mendasar bagi penganut tarekat Naksabandiyah adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah. Begitu pula pada penganut tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Muzariyah ini. Kemudian muraqabah. Muraqabah artinya adalah merasa dilihat oleh Allah dalam segala hal atau segala tingkah laku. Nah, dalam ajaran dan amalan tarekat Muzariyah ini ada dua zikir. Yang pertama adalah zikir nafi isbat. Apabila sudah selesai melakukan zikir yang mana telah membekas di seluruh latifah yang ketujuh yakni hati, maka akan berlanjut kepada zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah yakni setelah semua muraqabah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat pindah ke zikir la ilaha illallah ini dengan lisan atau ucapan. Kemudian yang ketiga yakni khotam, khawajakan adalah serangkaian wirid, ayat, sholawat, dan doa sebagai penutup sebagai zikir berjamaah. Kemudian yang terakhir yakni baiat. Baiat itu sendiri adalah salah satu proses yang wajib dalam bertarekat, yakni adalah proses pembaiatan. Dan hal ini hampir berlaku bagi semua tarekat yang ada di dunia, baik dari berbagai macam cabangnya. Dan dalam amalan tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Muzariyah ini terdapat dua macam baiat yang mungkin biasanya sama dengan beberapa tarekat lainnya, yaitu yang pertama baiat secara fardiyah atau individual, yakni pembaiatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang datang ke rumah Syekh Ahmad Ja'far dan berkeinginan masuk dalam tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Muzariyah ini dan meminta dibaiatkan. Sedangkan yang kedua, yakni baiat jam'iyah atau secara jamaah. Ini biasanya terjadi di dalam suatu kegiatan di mana banyak jamaah yang ingin dibaiat dan tidak memungkinkan pembaiatan secara fardiyah atau individu, sehingga dilakukan baiat secara berjamaah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak.